Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi amin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 02 Kota Garut, Bapak Kaswadi SPD. Yang saya hormati CGP Angkatan 10 Ibu Sri Mulia SPD SD dan ibu-ibu yang hadir pada saat sekarang ini. Secara berikutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Kaswadi SD, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu khusus kepada Ibu Sri Mulia SPD, hormati pertama itu Allah Taala, yang mana pada pagi yang cerah ini masih kesehatan, kesempatan dan kita hadir di ruang kelas ini. Penyampaian materi oleh Ibu Sri Mulia SPD CGP Angkatan 10 dengan materi disiplin positif. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 026 Bapak Kaswadi SPD, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Di sini saya ingin menyebarkan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya terus ya, tolong senyum sedikit. Ayo senyum. Oke, di sini saya Bapak Ibu ingin mengontrol konsentrasi ya Bapak Ibu. Di sini saya punya speaking sedikit. Sebelum kita mulai, saya mempunyai speaking materi saya disiplin positif. Oke, tujuan saya di sini menerapkan disiplin positif di sekolah kita agar ini memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ya, tujuannya itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional. Ya, tujuan dari disiplin positif yang saya sebarkan nanti supaya kebutuhan sosial dan emosional anak itu terpenuhi. Baiklah, sebelum saya mulai Bapak Ibu, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Oke, nanti Bapak Ibu tolong yang setuju atau tidak setuju ya. Ini ada pertanyaan pemantik saya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui dengan budaya positif? Ada yang tahu? Coba saya minta tolong. Ada yang tahu? Coba. Oke, Bu Desi, terima kasih. Coba Bu Desi, apa Bu Desi? Apa yang dimaksud dengan budaya positif Bu Desi? Terima kasih Bu atas waktunya telah diberikan.
Yang saya ketahui tentang budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau semua perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Dengan contoh mungkin budaya positif kalau di sekolah kita adanya itu berdoa sebelum belajar, ada tegur sapa ketika berjumpa sama guru ataupun temannya. Kemudian mungkin ada kultur di sekolah kita seperti itu. Itu contoh menurut saya Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu lagi. Oke, makasih Bu Desi. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau keyakinan yang kita yakini yang bersifat positif. Terkadang ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari di sekolah ini kita sudah menerapkan budaya positif, tapi kita tidak tahu itu budaya positif atau tidak ya. Ya Bapak Ibu, nanti ada keterangan dari saya. Yang kedua, pernah tidak kita melakukan budaya positif pada Bu Elida yang telah memberikan keterangannya? Iya betul. Iya, kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah kita tanpa kita sadari. Ya Bapak Ibu, budaya positif, ya betul. Nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, di sini tidak merugikan murid budaya positif tersebut ya. Oke, tujuannya apa? Tujuan diadakan budaya positif tersebut menciptakan murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, berkarakter, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar dengan kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti ini ada hubungannya dengan stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, di guru-guru merdeka ini kita belajar berdiferensiasi ya. Oke, ada yang tahu? Coba ada yang berdiferensiasi, minta tolong apa itu pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu Sri karena telah memberikan waktunya kepada saya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Maksudnya kebutuhan anak di sini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, di awal pembelajaran kita akan melakukan yang namanya tes diagnostik, yaitu pembagian anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri atau kemampuan anak itu sendiri. Contoh, di kelas 1 saya membagi anak itu ada 3 kelompok. Yang pertama, anak yang tahu. Yang kedua, anak baru pandai baca huruf vokal. Dan yang ketiga, anak yang lancar membaca. Jadi di kelas saya membaginya 3 kelompok yang sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Terima kasih, saya kembali kepada Bu Desi. Terima kasih kepada Bu Desi. Ya, pembelajaran diferensiasi ini kita bisa mengelompokkan anak kita ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya. Tidak kita paksa, ya, karena ada yang terlalu tinggi, menengah dan rendah. Jadi kita tidak perlu memaksa anak yang rendah menjadi dia ke yang tinggi. Jadi kita harus sebagai guru harus benar-benar membuat materi kepada anak tersebut. Apa yang harus kita kasih kepada anak yang tinggi, anak menengah dan anak sedang. Kita harus bisa mengelompokkan anak tersebut. Ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya nanti ada hubungannya Bapak Ibu di sini dengan stimulus
ibu-ibu. Kalau saya sebut yang pertama, maju ke depan, mundur, maju. Hati-hati ya, awas tabrakan. Silakan pegang pinggang kawannya. Ibu pegang satu garis. Kawannya satu garis ibu. Oke. Bu Emi, jadikan satu garis di sini panjang Bu Emi. Oke. Ibu, kita akan penerapan inti tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya dengan yang namanya 7 materi ini ya. Kadang sudah pernah kita laksanakan, tapi kita tidak tahu ini yang disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan atau segitiga restitusi ya. Oke, selanjutnya berkeringat ya benar sebenarnya. Jadi semangat, udah semangat. Oke, semangat tapi capek ya. Oke, tadi perubahan paradigma. Oke, sekarang Bapak hubungannya tadi stimulus respon dan teori kontrol di sini ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangan. Coba kepalkan tangan Ibu. Bayangkan di tangan Ibu itu ada barang berharga yang tidak boleh orang atau siapapun melihat barang tersebut, apalagi mengambil barang tersebut. Bayangkan, coba dalam pikiran ibu-ibu sesuatu yang sangat berharga. Oke? Sesuatu yang sangat berharga ini ada yang mau mengambil Bapak Ibu. Ada yang mau mengambil barang berharga tersebut. Apakah Bapak Ibu setuju? Hah? Setuju atau tidak? Oke, apa alasannya? Coba. Siapa yang bisa mulai Bu Desi? Coba. Mana tahu ada yang lain Bu? Apa yang ada di tangan saya ini memang sangat berharga dan tidak akan saya berikan kepada siapapun. Walaupun dia paksa, walaupun apa, karena ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya berikan. Halo, oke. Yang saya genggam ini tidak akan saya berikan kepada orang lain. Asalnya ini sangat berharga dan untuk saya sendiri. Jadi yang ada di sini akan saya pertahankan. Oke, terima kasih Bu. Siapa yang bisa membuat tangan kawannya itu terbuka? Coba. Ayo tangan. Coba sebelah teman bisa tidak? Bisa tidak dibuka Bapak Ibu? Nggak bisa. Oke, berarti diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri sendiri, orang lain tidak tahu. Ya Bapak Ibu, di sini coba selanjutnya. Oke, di sini ada perubahan tadi stimulus respon dan teori kontrol. Apa ini perbedaannya dengan stimulus respon dan teori kontrol? Kalau
mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah stimulus respon, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Apa dia? Kalau di nomor 7, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan itu Bapak Ibu bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut boleh. Oke, kita masuk di selanjutnya ya Bapak Ibu, disiplin positif. Nah nih, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita menumbuhkan anak atau yang menumbuhkan kesadaran diri. Di sini kita tanpa imbalan ya Bapak Ibu, tanpa imbalan, tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Kita di sini Bapak Ibu sebagai guru sangat tidak diperbolehkan kita memberi imbalan atau penghargaan yang negatif. Contohnya di sini memberi imbalan atau penghargaan yang negatif itu Bapak Ibu bentar-bentar kita kasih hadiah, ya. Lama-lama anak yang nggak bisa ini tadi merasa terkucilkan dari pemberian hadiah kita. Kadang kita tanpa kita sadari kita sudah berbuat seperti itu sebagai guru, ya Bapak Ibu. Tapi di dalam disiplin budaya positif kita tidak boleh menerapkan hadiah atau penghargaan kepada anak, ya. Kecuali itu kalau pembelajaran kami walaupun di positif halnya dia tidak boleh diberi penghargaan. Dia bisa menjatuhkan mental anak yang lain, ya, karena anak yang lain dia sebenarnya ingin juga dikasih hak penghargaan dan imbalan, tapi dia merasa dimana tidak bisa, tidak mampu. Jadi lama-lama yang kita kasih itu memang yang kita terima terus ya Bapak Ibu. Jadi yang nggak bisa ini, ya dia tetap seperti itu. Saya yakin kita sebagai guru memang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu dari kelas 6 sampai dari kelas 1 sampai kelas 6, ya itu aja yang kita kasih hadiah kan. Jadi lama-lama memang bisa menambah motivasi, tapi dalam budaya positif itu sangat tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu kita memberi hadiah. Cukup dengan kata-kata saja yang dibilang sama Pak Bapak Kepala Sekolah kita tadi, cuma dibilang kamu bagus nak, dipertahankan. Ya, kadang ada juga kita supaya kita saya kasih hadiah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Sedangkan dalam pembelajaran kami juga hadiah untuk menerima rapor itu sangat dilarang, tidak boleh dikasih hadiah, ya. Cuma diberi kata-kata saja. Di raportnya nanti dikasih kata-kata mutiara. Kalau itu betul-betul bagus, ya. Kalau ancaman atau hukuman, kita sering ya sebagai guru, tanpa kita sadari juga ancaman sama hukuman itu udah sering kita lakukan, tanpa kita sadari. Ya untuk kedepannya kita bisa mengurangi ya. Kalau bisa jangan ya Bapak Ibu, tidak boleh ya Bapak Ibu ancaman dan hukuman. Walaupun hukumannya itu berbentuk positif tidak boleh, ya. Apalagi untuk menindas anak
kita lakukan ya Bapak Ibu di sekolah kita ya, sudah kita terapkan. Oke, nilai-nilai kebajikan. Oke, nilai-nilai kebajikan sudah kita pahami juga ya. Yang ini beriman dan bertakwa. Apa nilai profil pada Pancasila? Oke, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, ya. Oke, kalau yang programnya itu adalah toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, percaya diri, dan komitmen. Kalau keterampilan hidup untuk anak-anak ini ya, nilai-nilai kebajikan ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari untuk diri sendiri. Oke. Selanjutnya Bu Erin, ini nilai-nilai kebajikan sudah kita terapkan juga di sekolah kita, sudah kita lakukan. Oke. Di sini selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oke, apa ini maksudnya Bapak Ibu? Kita bekerja, kita mempunyai tujuan ya Bapak Ibu. Oke, kita hidup, kita mempunyai tujuan. Tujuan tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan kita. Ya, setiap manusia mempunyai kebutuhannya masing-masing. Di sini kebutuhan dasar dari manusia tersebut adalah bertahan hidup, ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di dalam 5 kebutuhan yang sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Apa itu misalnya? Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Ya, kepada Mandasari coba. sandang, pangan, papan, ya, makanan, rumah, apalagi pakaian, itu yang paling pokok. Ya, kasih sayang. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang tidak? Betul. Kita hidup membutuhkan kasih sayang. Yang pertama kepada orang tua kita atau orang terdekat kita, ya, atau teman kita atau suami kita sangat membutuhkan kasih sayang tersebut supaya kita merasa diterima dan diterbitkan dengan mereka. Dengan kasih sayang tersebut kita merasa nyaman ya Bapak Ibu. Betul. Yang ketiga, penguasaan. Ini maksudnya penguasaan ini harga diri kita diinginkan untuk diangkat ya Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya kebebasan. Kita butuh kebebasan tidak? Betul. Ya. Setiap manusia membutuhkan kebebasan. Ya. Kadang kita kalau ditekan, kita malah nggak leluasa ya Bapak Ibu. Kalau kita diberi kebebasan, kita merasa bisa mengontrol diri kita sendiri sebenarnya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kesenangan. Ini yang paling kita butuhkan, kesenangan. Ya, kita tidak merasa gimana ya Bapak Ibu? Kalau kesenangan itu gimana Bu Ir? Kalau kesenangan itu kita bisa merasakan kesenangan itu bagaimana? Kalau menurut saya kesenangan itu untuk diri kita itu sangat penting. Kita ingin hati kita nyaman, senang, dan bahagia. Itulah tujuan hidup kita. Oke, selanjutnya ada di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya mereka. Di sini, yang pertama, apa itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kadang kita sebagai manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Ya, gimana nanti kalau saya tidak ikut acara perpisahan itu? Ya, saya merasa nyaman atau enggak ya nanti ya sama teman-teman yang lain. Ya begitulah. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu tadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Ya, yang terakhir untuk mendapatkan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu maksudnya ya. Ya, oke. Selanjutnya Berin. Oke, ini ada hukum identitas gagal dalam disiplin positif. Ada hukuman dan penghargaan. Ya, di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Murid membenci kedisiplinan paksaan. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Terus mendorong murid menyakiti diri sendiri. Ya, nanti kalau kita hukum dia, pasti pikiran negatif dia itu timbul. Ya, pasti macam-macam dia tuh pemikirannya. Ya, yaitu tadi rasa sakit dia, benci sama kita, itulah. Kalau kita sering-sering menghukum murid. Kalau penghargaan, beda ya, tadi kita ada yang peserta didik kita ada ke bawah, ada tengah, ada ke atas. Coba Ibu bayangkan, pasti yang sering mendapat hadiah atau penghargaan itu yang pintar-pintar aja ya, yang atas. Sementara yang di bawah ini sebenarnya ada juga keahlian dia, tapi di bidang lain. Contohnya, memang dalam ilmu dia tidak bisa, mungkin di dalam hal lain dia rajin menyapu, dia butuh juga penghargaan. Ya, karena dia ilmu pengetahuan tidak mampu, jadi kita tidak tahu keberhasilan dia di bidang lain. Oke, kalau penghargaan itu dia merasa kecewa, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ya, yaitu tadi penghargaan bisa menghukum anak tersebut. Oke, selanjutnya Bu Erin. Ini identitas sukses dalam disiplin positif. Ada konsekuensi dan restitusi. Terencana ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas tindakan, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, manajer. Kedua, menghukum. Ketiga, pembuat merasa bersalah. Keempat, teman. Terakhir yang kelima sebagai pemantau. Oke, bisa kan Ibu ini? Manajer sebagai posisi manajer, kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau kita sebagai pemimpin, kita melakukan hukuman fisik, menekan murid dalam lagi. Pembuat merasa bersalah, ini biasanya guru bersuara lembut tapi menyakitkan. Ya memang lembut tapi tidak menyakitkan. Sebagai teman, kalau sebagai teman kita sering melakukan ya Bapak Ibu, sebagai teman tidak merendahkan anak murid kita. Oke, sebagai pemantau kita hanya mengawasi dan merasa bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Untuk Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di antara kita posisi kontrol, dia mencatat semua 5 di situ. Yang tidak boleh kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman kita sering lakukan ya Bapak Ibu. Manajer kita tidak harus jadi manajer ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita sebagai manajer. Oke, selanjutnya kesalahan kamu. Oke,
selanjutnya restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itulah restitusi ya Bapak Ibu. Kadang kita sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu. Ini restitusi enggak ya? Yang penting kita selesaikan saja masalah kita gitu. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk dengan restitusi. Ya lanjut Bu Erin. Nah ini ada segitiga restitusi. Ya di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati oleh peserta didik tersebut ya Bapak Ibu. Ya apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah melibatkan pengakuan dan penerimaan serta tindakan siswa bahwa jika mereka melakukan kesalahan, kita lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ya. Dia mengaku dengan kita apa kesalahan dia. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas tadi dengan memberi pertanyaan bermakna, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, di sini Bapak Ibu, contohnya anak berbuat salah, ya kita tidak boleh langsung dia datang, kata kita berang bendera, tanpa kita bertanya, kenapa tadi nak? Apa yang terjadi? Kita tidak bertanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita terlalu sering yaitu menghukum tanpa kita sadari, kita mengancam, merusak hati peserta didik tersebut. Mereka merasa kecewa, kenapa saya tidak ditanya masalah apa, ya? Apalagi kalau kita sudah mempunyai masalah banyak guru ya, sama anak ada imbasnya kadang ya. Tidak boleh ya Bapak Ibu, kita harus mengenali anak, ya. Tidak boleh langsung menghukum atau mengancam mereka. Kita restitusi dulu, kita tanya dulu masalahnya apa, kenapa dia sering terlambat, ya, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran MTK, kita tanya dulu, kenapa dia nggak mau membaca, kita tanya dulu apa masalahnya, ya, pasti kalau kita tanya masalahnya, dia punya juga masalah Bu, dia ada juga walaupun anak kecil dia mempunyai masalah ya Bapak Ibu, bukan kita orang dewasa saja yang mempunyai masalah. Oke, di sini kita harus tanya dia gimana nak, apa yang terjadi, kenapa kamu seperti ini. Kalau dia membuat kesalahan tadi dalam keyakinan kelas, kita tanyakan yang terakhir dengan mengaitkan keyakinan kelas kita. Anak ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kamu langgar? Kita kasih motivasi yang baik-baik ke dia, ya, ke anak tersebut. Kita tidak boleh langsung mengancam atau menghukum murid tersebut, karena dia juga mempunyai rasa dan ingin disayangi. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ke Erin. Nah ini contoh saya yang terakhir. Materi saya ini Bapak Ibu, kita dapat memberi masukan kita ya sebagai guru untuk kedepannya ya Bapak Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berhati baik yang mau mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.